Oke. Ah, halo. Apa kabar semua? Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, seperti biasa. Apa kabar? Lama gak jumpa ya. Walaupun udah seminggu. Udah lebih dari seminggu ya. Kita nggak jumpa di pertemuan tatap kelas, dan semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tanyakan pada kalian, apa kabar kalian semua? Ya, semoga kalian sehat-sehat saja. Apa kabar keluarga kalian semua? Semoga tidak ada yang, ya, kita berdoa lah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keadaan ini akan segera selesai, dan juga kita bisa segera melalui ini, dan kita juga bisa sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan kan. Semoga kondisi ini nggak akan terlalu berlarut lah ya ibaratnya. Oke, coba kita lihat. Sekarang kita akan belajar biologi seperti biasa, dan alhamdulillah ya hari ini senang sekali Bapak bisa kembali lagi bertemu dalam pelajaran biologi, meskipun ini dalam keadaan jarak jauh ya, PJJ. Dan seperti yang kalian lihat, Bapak sekarang alhamdulillah baik-baik saja. Sudah di karantina Bapak hampir 2 minggu, dan sekarang di minggu terakhir kan ya. Mudah-mudahan kita nggak lagi kayak gini ya. Kita bisa bertemu lagi tatap muka gitu ya. Ya, saya cukup kangen gitu dengan anak-anak Alham. Jadi ya, mari kita mulai saja ya, yang terlalu lama. Oke, jadi Bapak di sini nggak akan terlalu lama ya, sekitar Bapak maksimalkan 40 menit. Kalau misalkan lebih sedikit ya mohon maaf lah ya. Jadi siapin ini kuota kalian, karena ini bentuknya video. Jadi Bapak ngasih slideshow-nya juga, tapi nanti akan Bapak kasih penjelasan di video. Karena kalau misalkan biologi dikasih slideshow-nya doang, itu nggak akan cukup gitu ya. Jadi Bapak kasih videonya supaya kalian juga bisa ada interaksi lah ibaratnya setidaknya ada interaksi, dan kalian juga bisa lihat bagaimana Bapak menjelaskannya. Nanti kalian akan bisa lebih paham, dan maka dari itu ya kalian juga harus persiapkan setidaknya kuotanya juga. Bapak juga di sini juga mempersiapkannya ya dengan effort lah ya. Jadi kalian juga harus punya effort yang sama dengan Bapak. Oke, baik. Jadi sekarang kita pembelajaran jarak jauh biologi administratif kelas 10. Bisa lihat sekarang di slideshow-nya. Jadi ini Kingdom Animalia bagian kedua. Kenapa bagian kedua? Karena kemarin kan kita udah bahas beberapa film ya, udah sekitar 5 film lah. Mudah-mudahan kita akan selesai ini dalam waktu 40 menit. Semoga. Ini udah lama banget. Udah 3 menit. Udah 3 menit openingnya, jadi ya. So, mari kita mulai saja. Lanjut slide 2. Nih, sorry harus pakai kacamata karena akhir-akhir ini Bapak kerja dari laptop ya. Jadi sering lihat laptop terus harus pakai kacamata lagi karena udah kurang ya. Jadi sorry kalau misalkan agak silau di mata saya berkaca-kaca gitu. Juga ada di balik saya ada papan tulis. Nanti kalau misalkan Bapak mau nuliskan sesuatu ya bisa gampang gitu. Dan juga untuk menutupi kamar ya kayaknya, karena ini cukup berantakan. Oke, untuk selanjutnya kita lihat slide kedua. Ada prasyarat. Prasyarat ini harus dipenuhi oleh kalian. Jadi nanti kalian juga harus paham ini prasyaratnya harus dilakukan gitu ya. Yang pertama, kalian sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Ya kalau misalkan kalian belum belajar ataupun kalian masih bingung dengan pertemuan selanjutnya, Bapak akan kasih juga file di pertemuan sebelumnya yang tentang materi Kingdom 5 film yang sebelumnya. Jadi untuk yang pertemuan sebelumnya nanti bakal Bapak kasih, termasuk juga kalian juga harus baca-baca juga dari buku yang ada di buku paket. Terus juga kalian juga belajar dengan menggunakan buku paket menjelajahi dunia biologi. Kalian juga harus pakai buku itu untuk bahan pembelajaran tambahan. Terus juga menyelesaikan video PowerPoint ini. Jadi kalian juga harus selesai nonton video ini. Diusahakan untuk lihat yang di YouTube ya,
khusus untuk dilihat di YouTube, karena di YouTube itu interaktif, ada suaranya seperti ini. Kalau misalkan kalian hanya mengandalkan dari yang slideshow saja, kalian akan buntu. Nah, kalau bisa kalian download slideshow-nya, sekalian kalian nonton YouTube-nya. Jadi kalian sekalian lihat filenya. Oke, nanti Bapak bakal kasih. Untuk slideshow-nya gampang kok, gampang. Slideshow-nya kalian bisa lihat, cuman kalian nggak bisa edit aja. Oke, terus, nah selanjutnya ini, yang poin ketiga, melakukan konfirmasi kehadiran dengan cara men-screenshot materi di Google Drive atau screenshot di YouTube. Jadi kalian nih masuk ke Google Drive, kan nanti ada di pjj bit.ly slash pjj inspiratif tuh. Masuk ke folder MA, terus masuk ke folder kelas 10, terus biologi. Nah itu kan ada file-filenya tuh. Nah itu kalian screenshot, terus kalian kirim ke WA saya gitu. Atau kalian lihat di YouTube ini buka, terus kalian screenshot, cerep. Nih kalau misalkan kalian sekarang lagi nonton YouTube nih, langsung screenshot aja, cekrek. Nah itu udah langsung kalian bisa kirim dari sekarang juga, kirim ke saya. Itu untuk daftar kehadiran ya, maksudnya biar saya percaya kalian itu nonton video saya. Oke. Nah kalau misalkan yang di Google Drive itu nggak akan saya kasih ini, karena saya pengen kalian itu bisa lihat videonya supaya bisa interaktif, kalian tahu bahasan-bahasannya seperti apa. Oke, dan yang terakhir itu adalah melakukan kuis di akhir pelajaran. Oke, nah, itu seperti biasa biologi. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai review dulu sedikit. Nanti kalian juga bisa download di PowerPoint yang juga Bapak bakal simpan di Google Drive. Oke. Nanti Bapak bakal bahasnya agak singkat-singkat aja, karena ini juga bakal cepat dan kalian juga mungkin paham lah kuotanya ya. Oke. Lanjut. Jadi kita kan udah bahas di beberapa kingdom kan ya. Di kingdom Animalia ini udah beberapa film. Nah, sebelumnya kita udah bahas Porifera, Coelenterata, dan juga Platyhelminthes, Nematoda dan Annelida. Jadi ada 5 film ya sebelumnya. Jadi sekarang kita akan bahas 3 lagi. Jadi karena kan Invertebrata ada 8 film. Wah sorry ya, ini suaranya adalah gak kelihatan ya. Ini silau juga. Oke, ada 8 film. Kok ini invert ya? Susah. 8 film. Oke. Oke, jadi ada 8 film ya. Sini kelihatan ya. Ada 8 film. Oke, 8 film. Ini Bapak nulisnya kebalik loh. Oke, karena Bapak udah biasa nulis kebalik kayak gini. Ya, ada 8 film. Kita udah bahas sekitar 5 film. Bahas 5 film. Nah, sekarang kita akan bahas 3 film sisanya. Dan juga nanti kita akan bahas di vertebrata. Oke, lanjut. Oke. Nah, kita lihat hewan berdasarkan ada dan tidak ada tulang belakang. Ada vertebrata dan ada invertebrata, itu udah jelas ya. Kita juga udah bahas, dan kita sekarang lagi bahas invertebrata sedikit lagi. Oke, ini adalah namanya perbandingan antara Porifera dan Cnidaria. Kita udah bahas di bab sebelumnya ya. Di pelajaran sebelumnya kita udah bahas tentang Porifera dan Coelenterata ini, atau nama lainnya adalah Cnidaria ini. Jadi Cnidaria dan Porifera ini ya, kalian harus tahu ya, membedakan antara 2 film laut ini, antara 2 hewan laut ini. Nah, kalian sudah tahu paham perbedaannya antara Porifera dan Cnidaria ya. Jadi kalau Porifera itu punya pori atau ostium namanya, dan kalau Cnidaria itu memiliki sel namanya nidosit. Nidosit itu selnya berfungsi untuk mempertahankan tubuh, karena dia mempunyai duri-duri yang bisa menyengat gitu. Nah, contohnya adalah ubur-ubur. Kalau Porifera contohnya adalah spons gitu ya, spons laut. Yang mana dia ya spons gitu, dia punya pori-pori untuk menyerap kondisi air yang ada di sekitarnya gitu. Oke, jadi cukup ya ini untuk review. Selanjutnya, Vermes ya. Kita juga udah bahas tentang film Vermes ini.
terdiri dari 3 filum, yaitu Platyhelminthes, Nematyhelminthes atau Nematoda, dan juga Annelida. Nanti Bapak akan perlihatkan ini agak cepat-cepat aja ya, agak cepat aja tentang Vermes ini. Nanti kita akan lihat beberapa slide-nya. Nanti kita akan bahas di slide baru, oke? Untuk ini Bapak akan nampilkan dulu slide-slide-nya. Nanti kalian tinggal, kalau misalkan perlu pause atau gimana, silakan. Oke? Oke, selanjutnya ada moluska. Jadi moluska ini adalah filum yang kalian bakal sering temuin, dan kalian juga pasti sering tahu, ini apa hewan, merujuknya hewan apa ya. Ya, ini adalah salah satunya hewan. Jadi ada filum di moluska ini adalah siput ya. Nah, jadi moluska itu berasal dari molluscus ya, dari kata molluscus yang berarti lunak. Oke, kita lihat struktur tubuh pada moluska ya. Yang pertama kita lihat ini yang kita rujuk adalah bentuknya hewan ini ada siput ya. Oke, yang sering kalian lihat banyak di pesantren juga ya. Kalian bisa perhatikan bahwasanya pada struktur tubuh si moluska ini mereka memiliki yang pertama mulut ya. Yang pertama mulut, kemudian ada radula. Radula itu adalah lidah parut ya. Jadi lidah parut dia bisa memarut makanannya. Ya, jadi meskipun mereka gak punya gigi, oke, tapi dia mereka bisa memarut makanannya. Karena kan contohnya seperti siput, mereka minum makannya adalah tumbuh-tumbuhan. Karena ada yang menyebutkan juga siput adalah hama gitu ya. Terus juga mereka punya kepala tentu aja. Kemudian ada mantel. Mantel ini ada yang menyelimuti tubuh daripada si yang menyelimuti tubuh yang ada si tubuh moluska ini gitu, mantel. Kemudian juga ada cangkang ya. Ada gastropoda juga yang ada memiliki cangkang, juga ada gastropoda yang bukan gastropoda. Gastropoda itu adalah filum kelas dari si moluska. Ada moluska yang punya cangkang, ada moluska yang tidak punya cangkang. Oke. Ini ada beberapa di antaranya, ada lambung juga untuk mencerna makanannya, kemudian ada massa, visceral, kemudian ada anus ya, kemudian ada rongga mantel ya. Kemudian ada insang ya, insang. Ada beberapa yang menggunakan insang, juga ada yang menggunakan permukaan tubuhnya untuk respirasinya. Kemudian ada kaki ya. Jadi moluska ini salah satunya gastropoda. Gastropoda itu kan berasal dari dua kata, gastro itu kaki, gastro itu perut, dan poda itu kaki, podos ya. Jadi gastropoda kaki perut. Jadi mereka berjalan dengan menggunakan perutnya gitu, dengan kaki. Seperti itu. Ini adalah gambaran besar daripada filum moluska ini gitu. Oke, selanjutnya itu yang kita akan bahas secara singkat aja ya. Ini mengenai kelas-kelas yang ada di moluska ya. Apa saja gitu ya. Yang pertama yang pasti adalah gastropoda. Gastropoda itu adalah hewan yang kita kenal sebagai siput. Oke. Dan termasuk di dalamnya ada siput yang tanpa cangkang juga. Pasti itu juga merupakan salah satu filum daripada gastropoda. Dan juga yang mungkin siput bekicot ya. Bekicot, kalian tahu bekicot kan ya, yang warnanya kecoklatan itu ya, itu juga termasuk dalam gastropoda gitu ya. Dan hewan-hewan yang seperti ini gitulah ya, yang memiliki daging perutnya gitu. Yang pertama dia hidup di air laut, air tawar, dan juga daratan yang lembab. Kemudian mereka adalah herbivore yang memakan tumbuhan atau sayuran, yang juga bisa merugikan manusia karena mereka bisa dianggap hama. Terus juga yang selanjutnya mereka salah satunya bekicot itu dimanfaatkan sebagai pengganti daging karena kandungan protein yang tinggi. Oke, jadi kalau kalian mau makan bekicot bisa.
eh kalau nggak salah ada masakan Prancis ya, namanya escargot atau apa gitu. Itu makannya adalah berkicot gitu. Nah itu gambaran besarnya ada seperti moluska pada umumnya ya, memiliki eh, apa namanya eh, tubuh yang apa namanya lunak seperti itu. Nah ini juga memiliki tubuh yang lunak dan juga kebanyakan mereka memiliki cangkang, walaupun nanti ada yang siput yang tidak punya cangkang. Seperti itu. Dan juga mereka punya sifon yang itu juga disebutnya antena daripada si uh, si siput ini atau tentakel ya bisa. Nah, selanjutnya ada yang nama kelas Bivalvia atau Pelecipoda. Bivalvia ini ya moluska yang kita tahu adalah apa ini namanya, kerang atau remis lah ya, kita bisa bilang ini kerang atau remis. Jadi bivalvia ini merupakan moluska yang berada di air, jadi tidak ada di daratan. Kalau misalkan siput tadi ada yang di daratan gitu ya. Nah bivalvia ini juga berasal dari kata bi yang artinya dua dan valve yaitu katup. Jadi ini kan terdiri dari dua katup kan ya, seperti yang bisa dilihat kalian di slide itu terdiri dari dua katup ya. Jadi dia bisa membuka dan menutup. Nah itu adalah bivalvia seperti itu. Nah jadi bivalvia ini terdapat beberapa lapisan gitu ya, beberapa lapisan, dan ada lapisan yang disebut periostracum, Bapak tulis ya. Ada lapisan lapisan periostracum, terus ada lapisan prismatik, kebalik lagi, I'm sorry, my fault. Yang pertama ada lapisan periostracum ya. Periostracum. Mohon maaf ya kalau jelek tulisannya karena ini kebalik nulisnya. Dan ada juga prismatik. Terus juga ada yang lapisan nacre. Nah, kalau yang periostracum ini yang yaitu lapisan yang keras, kemudian ada lapisan prismatik dan juga lapisan nacre. Nah, seperti itu ya, yang ada pada si bivalvia dan Pelecipoda. Kalian bisa lihat di buku fungsi-fungsinya apa dari lapisan-lapisan tersebut ya. Nah juga ini juga mereka punya mantel, juga punya cangkang ya. Jadi seperti itu. Mereka juga punya sifon ya, yang mana dia fungsi sifonnya untuk melancarkan peredaran air pada tubuhnya seperti itu. Contoh daripada si hewan daripada bivalvia ini adalah tadi seperti saya bilang ada kerang, ada apalagi remis ya, ada tiram ya yang bentuknya katup-katup seperti itu lah ya. Oke, selanjutnya kita percepat. Ada yang namanya cephalopoda. Cephalopoda itu berasal dari kata cephalo yaitu kepala dan podos yaitu kaki. Jadi cephalopoda itu secara harfiah adalah kaki kepala. Jadi maksudnya adalah kepalanya itu menyambung langsung sama kaki. Nah kakinya ini di mana kaki dari cephalopoda itu adalah tentakelnya. Jadi juga pada tentakelnya mereka juga punya tentakel penghisap. Jadi mereka bisa merekatkan mangsanya dan juga benda-benda yang akan dipegangnya untuk lebih rekat lagi. Ya seperti seperti tempelan kayak gitulah ya. Kalian paham kan maksudnya? Nah, jadi si cephalopoda ini adalah termasuk di dalamnya ada hewan-hewan seperti gurita, cumi, terus sotong dan sebagainya. Ini yang ada di slide ini nih, yang berada di kanan
kanan bawah ya. Nah itu cari tahu itu hewan apa ya, cari tahu nanti kalian bisa tahu tuh, cari di Google hewan apa itu, dari cephalopoda ya, silakan. Oke, seperti yang tadi saya bilang, contoh-contoh moluska itu ada Acatina fulica, ini maksudnya bekicot itu ya. Terus ada Mytilus itu remis ya, remis. Terus juga ada, oh sorry, Mytilus tuh bukan remis ya, ini agak kurang jelas nih gambarnya. Ini kayaknya remis ya, remis. Terus juga ada Bivalvia itu ya kerang. Terus juga ada Tridacna, ini tiram ya. Lalu ada octopus yaitu gurita. Oke, selanjutnya ada arthropoda. Arthropoda itu berasal dari kata yang arthron atau ruas dan juga podos yaitu kaki. Oke, ingat ya, setiap kalian ketemu kata poda ya, setiap kalian ketemu kata poda itu merujuknya ke kaki. Oke. Jadi tadi ada gastropoda, cephalopoda ya. Sekarang ada namanya arthropoda. Jadi kaki, poda itu kaki. Cephalopo kepala, gastro perut. Oke. Jadi istilah-istilahnya kalian juga harus paham ya, harus dari sekarang sudah mulai diinstal. Ada gastro ya. Ada gastro yaitu perut. Dan juga ada cephalo yaitu kepala. Nanti kalian juga bakal ketemu lagi istilah-istilah ini, terutama yang poda ya, yang bakal kalian sering temui istilah poda atau kaki ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke arthropoda. Arthro itu adalah ruas, poda kaki. Jadi kaki yang berruas-ruas. Maksudnya gimana? Jadi arthropoda itu memiliki susunan tubuh yang memiliki ruas-ruas pada tubuhnya. Oke. Dan arthropoda ini memiliki satu struktur tubuh yang khas ya, struktur tubuh yang khas. Namanya adalah exoskeleton. Oke, exoskeleton. Saya tulis lagi, exoskeleton. Maaf ya, agak jelek. Exo itu maksudnya luar. Skeleton maksudnya adalah kerangka. Nah, jadi maksudnya apa? Kerangka luar. Jadi kerangkanya ada di luar. Jadi exoskeleton maksudnya adalah kerangka yang ada di luar. Nah, jadi secara struktur tubuh, arthropoda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kaput, ya, kaput. Yang kedua ada toraks, yang ketiga ada abdomen. Nah, ini agak beda, istilahnya agak beda sama moluska. Oke, kita agak banyak istilahnya. Oke, di sini. Oke, sekarang kita hapus dulu ininya. Sorry ya, ini agak silau di sini karena ada jendela di kamar saya, jadi ini agak gimana gitu ya kelihatannya. Oke, sekarang kita lihat tadi, udah kehapus, sorry ya. Ada gastro, kepala. Oke. Cephalo itu, gastro perut, cephalo kepala. Nah, sekarang itu istilah di moluska. Oke. Moluska. Kelihatan. Ya, sekarang istilah di arthropoda berbeda. Di arthropoda istilahnya bukan gastro ataupun cephalo lagi, tapi kepala itu namanya kaput. Ya, ditulisnya caput, bisa pakai C atau bisa pakai K, dibacanya kaput. Yang kedua ada namanya, istilahnya adalah toraks. Toraks itu adalah istilah untuk dada. Toraks ya.
dada. Dan yang ketiga ada namanya abdomen. Ini abdomen. Abdomen itu istilah untuk perut, ya. Oke, jadi bedanya kalau di moluska, oke, saya pindah ya, biar kelihatan. Kayaknya kelihatan. Nah, kalau kualitas videonya bagus, jadi kelihatan. Kalau kualitas 144p ya mudah-mudahan kelihatan lah. Ada arthropoda, ada arthropoda, ada kaput, ada toraks, ada namanya ini abdomen. Nah, bedanya kalau sama moluska tadi ya, paham kan? Oke. Lanjut, kita percepat aja ya. Ini strukturnya ada kaput, toraks, kalian bisa pause dan juga kalian bisa lihat di buku. Oke. Saya akan lanjut dulu di slide selanjutnya karena ini juga waktunya agak mepet juga, jadi Bapak akan agak sedikit. Oke. Selanjutnya contoh-contoh dari arthropoda ya. Ada Myriapoda, ada Chelicerata, ada Insecta, ada Crustacea. Nah, apa saja itu maksudnya kita akan bahas nanti. Oke, salah satu contoh disclaimer juga di sini di arthropoda ini juga ini cukup banyak kelasnya ya, dan kalian juga harus baca lagi di buku, wajib baca lagi di buku, wajib. Dan kalian juga cari-cari di internet apa saja itu kelas-kelas yang ada di arthropoda. Tolong cari lagi ya, jangan sampai malas. Oke, cari lagi, ambil sumber-sumber dari yang lain juga. Oke. Dan kalau misalkan ada yang bingung, kalau ada pertanyaan ya, ini karena ini YouTube juga ya, silakan tulis komentar di bawah buat nanya-nanyanya. Misalkan pengen nanya apa Myriapoda itu apa, misalkan Chelicerata itu apa, misalkan, kalian bisa langsung komen. Nah, ini kayak YouTuber aja ya. Yang pertama ada Crustacea. Crustacea ini ya contoh daripada hewan ini adalah lobster. Ini namanya lobster ya. Jadi hewan yang Crustacea ini berasal dari kata krusta dan juga yang artinya cangkang atau kulit keras. Jadi Crustacea ini adalah hewan yang memiliki kulit keras. Nah, beberapa daripada si Crustacea ini adalah hewan yang hidup di laut seperti teripang, kemudian ada crabs, itu apa sih namanya? Kepiting, terus juga ada lobster itu tadi ya. Nah, itu adalah hewan-hewan yang ada di Crustacea. Nah, bedanya, oke sekali lagi, ini. Oke, ini banyak lagi istilahnya. Tadi kan ada istilah kaput ya, ada istilah kaput. Ribet banget. Ada istilah kaput, ada istilah toraks, ada istilah abdomen. Nah, yang kedua ini ada istilah namanya cephalothorax. Ya, ada namanya cephalothorax. Cephalonya kita udah tahu nih. Istilah cephalo itu apa tadi? Ya, kepala. Toraks itu dada. Jadi kepala dan dada. Jadi bukan kaput toraks tapi cephalothorax. Jadi sebenarnya kaput dan cephalo itu sama aja ya, sama aja. Cuman kalau di sini di Crustacea itu ciri khasnya adalah cephalothorax. Jadi dada dan juga si dada dan kepala itu bersatu, cephalothorax gitu. Ya, jadi bukan kaput sama toraks karena kaputnya di sini bersatu sama cephalothorax. Jadi nggak ada sekat lagi nih gitu. Kalau misalkan tadi di yang pertama di slide yang sebelumnya saya kasih contoh itu belalang ya. Belalang itu ada kepala, ada dada ya, itu disebutnya kalau terpisah disebutnya kaput sama toraks. Tapi kalau misalkan bersatu kayak lobster ini itu namanya cephalothorax. Oke. Cephalo kita udah bahas di moluska tadi. Oke, cephalothorax. Lanjut, nah ini adalah insecta. Ya kita bahas sedikit ya. Ini terdiri dari 3 bagian tubuhnya, ada kaput, ada toraks, ada abdomen ya. Ya seperti itulah. Kalian bisa baca-baca lagi di apa namanya?
di buku ya seperti ini. Dan juga insekta itu salah satu ciri khasnya dia mengalami metamorfosis. Yang paling terkenal adalah metamorfosis daripada kupu-kupu ya, dari ulat, larva ya, telur, larva, kemudian pupa ya, kemudian jadi kupu-kupu dewasa. Nah, kalau di sisi lain ini, contohnya ini adalah yang pertama itu kalau yang di atas itu kumbang ya, kumbang metamorfosis pada insekta itu tidak sempurna. Sementara metamorfosis sempurna itu pada lalat ya, lalat gitu. Ya, ini adalah insekta. Insekta itu mengalami metamorfosis ya, tapi tidak semuanya mengalami metamorfosis sempurna. Dan jadi bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu mengalami perubahan bentuk tubuh atau struktur tubuh yang tidak terlalu signifikan antara kecil hingga dewasa. Antara istilahnya adalah nimfa ya, nimfa dengan dewasa. Kalau telurnya tetap ya telur ya, pasti berbeda gitu. Nah, kalau misalkan metamorfosis sempurna antara nimfa, larva, sampai dewasa, itu ada fase-fase dan struktur tubuhnya itu berbeda-beda. Secara kasat mata pun berbeda-beda gitu. Oke. Selanjutnya, jadi kita agak cepat lagi. Mohon maaf ini kalau misalkan Bapak nggak tahu ini bakal berapa menit ya, tapi kita akan lebih cepat aja ya. Oke. Echinodermata. Ini dibacanya Echinodermata. Echinodermata ini berasal dari kata echino, yaitu duri, dan juga derma, kulitnya. Jadi kulit berduri lah ya ibaratnya. Nah, contohnya adalah hewan bintang laut. Oh sorry ya, yang tadi arthropoda Bapak nggak bahas banyak. Nanti kalian juga bisa cari di buku ya, dan dari sumber-sumber lain tentu aja. Kalian jangan patah semangat carinya. Oke. Jadi Echinodermata ini adalah berkulit duri ya, berkulit duri. Contoh-contoh Echinodermata ini ada beberapa Asteroidea, itu adalah bintang laut ya, Patrick kalau di SpongeBob. Lalu ada Ophiurodea, itu bintang ular ya, ini mirip-mirip kayak bintang laut. Terus juga ada Crinoidea, ini juga mirip-mirip kayak bintang laut ya. Lalu ada Echinoidea, ini adalah landak laut atau kita menyebutnya dengan bulu babi. Ya, ini bukan ngegas ya, sorry. Ini namanya memang nama hewannya bulu babi ya, atau landak laut istilah hewannya, karena dia punya duri kayak landak. Terus juga ada Holoturoidea, itu adalah teripang ya, teripang laut. Oke, sekarang kita mulai masuk ke vertebrata. Invertebrata finish. Oke, selesai. Nah, kita hapus dulu ya secara ininya, bornya. Jadi, kita sekarang akan masuk ke dalam namanya yang kedua, superfilum yang kedua adalah vertebrata. Jadi, berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, kita akan membahas yang kedua, yaitu vertebrata. Tapi ada satu masalah, ada satu problem di sini. Ada satu nama lagi yang akan muncul. Ini keluar lagi istilah-istilah baru ya, dan kalian harus bisa terbiasa dengan istilah-istilah baru ini ya. Istilahnya adalah CHORDATA, chordata. Nulisnya adalah CHORDATA. Ini sorry ya berisik ya, ini belakang ini locker. Nah, ini chordata. Oke, kelihatan kan? Jadi chordata. Nah, apa sih Pak gitu chordata, kok ada istilah lagi? Apakah agak cukup dengan istilah vertebrata? Nah, oke, kita lanjut ya. Oke, jadi apa sih antara chordata dan vertebrata? Ada selisih seperti apa sih? Oke, kita lihat di slide selanjutnya ya. Oke, jadi chordata itu ya, ini dibacanya chordata ya, bukan chordata, chordata. Jadi chordata itu berasal dari kata corde, yaitu artinya adalah senar atau tali atau dawai. Nah, kalian kalau pernah main gitar atau suka main gitar, kalian pasti mengenal namanya chord ya. Ketika main gitar itu chord C, chord D, ya chord A minor, D minor, itu kan chord. Nah, itu kan maksudnya senar atau tali itu kan. Nah, chord di sini juga dipakaikan di dalam kingdom
hewan, ya dimana ini merupakan nama dari satu superfilum, ini namanya chordata. Nah, jadi chordata itu apa Pak maksudnya? Nah, jadi chordata itu adalah hewan yang memiliki chorda dorsalis atau kerangka sumbu tubuh, atau nama lainnya adalah notochord. Ada di poin ketiga ya, di ciri-ciri chordata ini bisa dilihat sama kalian. Itu di poin ketiga ada namanya notochord. Apa itu notochord? Notochord itu yaitu tali tubuh gitu ya. Ibaratnya itu adalah benang daripada tubuh seperti itu. Oke, kita lihat ciri-ciri dari chordata dulu ya. Ciri-cirinya dia memiliki struktur tubuh bilateral. Ingat ya, struktur tubuh bilateral. Bilateral itu hanya bisa dibagi menjadi dua bagian saja. Ada bilateral, ada radial. Ingat ya, itu pelajaran awal. Kemudian ada susunan saraf pusat yang berbentuk pembuluh. Nah, biasanya ini juga saraf pusat ini berbentuk akan menyambung di notochord tadi atau di chorda dorsalis tadi. Oke, yang ketiga itu memiliki chorda dorsalis. Nah, ini adalah ciri daripada chordata yang paling penting. Jadi, di setiap embrio paham ya? Embrio itu adalah bakal janin, ya. Ada embrio hewan, ada embrio misalkan embrio manusia ya. Ketika zigot sudah menempel di dalam rahim, itu embrio. Nah, begitu pula dengan embrio-embrio yang ada pada vertebrata. Chordata itu adalah bagian daripada senar atau tali itu tadi yang menyambungkan bentuk tubuh daripada si hewan chordata ini. Kalau manusia, kalau kita bisa asumsikan, chordatanya adalah tulang belakang kita. Nah, ini tulang belakang dari leher ya, dari leher kita belakang, dari tengkorak lah ya, dari tengkorak kemudian sampai ke tulang ekor. Nah, itu adalah chordata kita. Itu adalah notochord kita. Chorda dorsalis. Istilahnya chordata itu nama filumnya. Tapi kalau chorda dorsalis itu nama si senarnya itu. Kemudian memiliki beberapa celah faring ya, memiliki beberapa celah faring. Faring itu paham ya? Faring itu adalah dia berada di tenggorokan ya, berada di tenggorokan. Jadi nanti kita akan bahas di kelas 11 mengenai faring, laring dan lain sebagainya. Oke. Lalu ada segmentasi pada bagian otot dan juga saraf. Jadi ototnya ada beberapa bagian, ada di segmen-segmen seperti itu. Oke. Nah, jadi apa bedanya vertebrata dan juga chordata? Itu kan poin pertanyaannya. Oke. Jadi perbedaan daripada chordata dan vertebrata. Nah, bedanya chordata itu ada pada setiap embrio hewan chordata itu. Paham nggak maksudnya? Oke. Chordata itu ada pada setiap embrio. Oke. Embrio. Hewan apapun itu memiliki chordata atau hewan apapun yang memiliki notochord, oke, istilahnya notochord ya. Notochord itu adalah chordata. Ya. Hewan apapun yang memiliki notochord itu adalah chordata. Nah, vertebrata itu apa? Vertebrata adalah chordata yang lebih maju. Nah, karena chordata itu tidak setiap hewan yang memiliki notochord itu akan menjadi tulang belakang. Paham nggak? Oke, saya ulangi ya. Tidak semua chordata memiliki vertebrata. Ya, ada yang tidak menjadi apapun. Ada yang senarnya itu hilang setelah embrionya selesai. Contohnya ya ini, namanya subfilum Urochordata. Nama hewannya adalah tunicata. Nah, saya juga belum asing sama hewan ini ya, jadi saya juga belum pernah lihat. Tunicata ini mungkin hidupnya di laut, dan dia awalnya adalah memiliki embrio gitu ya. Nah, kemudian juga ada namanya ikan cephalochordata. Jadi cephalochordata ya, kembali lagi tadi kan ada istilah cephalo nih, karena kita udah tahu istilah cephalo, nah kita tinggal sebutin cephalochordata. Jadi kepala cephalo dan chordata, hewan chordata. Jadi maksudnya notochordnya nih
Bisa dilihat di subfilum cephalochordata, notochordnya dari kepala sampai ekor itu semua notochord. Kalau hewan lain kagak kayak gitu kan, kagak kayak gitu. Nah, itu semuanya notochord, semua panjang seperti itu. Itu ada namanya hewannya Amphioxus. Nah, nanti silakan cari hewan ini ya seperti apa. Nah, vertebrata adalah chordata yang menjadi notochordnya menjadi tulang belakang. Gitu. Paham nggak sampai sini? Oke, agak bingung ya. Silakan ulangi lagi, kembali lagi, ulangi lagi, dan juga baca bukunya. Juga cari di sumber lain. Jadi kesimpulannya gini, tidak semua chordata menjadi vertebrata. Oke. Tapi vertebrata adalah hewan chordata. Oke, saya ulangi ya. Tidak semua chordata menjadi hewan vertebrata. Tapi vertebrata awalnya adalah chordata. Kayak gitu. Oke. Nah, kita percepat ya. Nah, chordata ini, nah sekarang kita masuk ke vertebrata. Oke, kita tinggalkan chordata karena itu ya pembahasan yang cukup lebih dalam lagi harus kita bahasnya. Sekarang kita fokusnya ke vertebrata. Nah itu tadi chordata supaya kalian paham aja. Jadi tidak awalnya vertebrata itu dibagi dari namanya filumnya chordata. Nah, vertebrata itu simple, cuma cuma dua kelasnya. Jadi vertebrata itu masuknya filum ya, bukan superfilum. Oke, kalau invertebrata itu superfilum. Jadi superfilumnya itu ada dua sebenarnya, ada invertebrata, ada chordata. Oke, nanti agak bingung lagi ya. Oke, anggaplah ya superfilumnya adalah invertebrata dan vertebrata. Nah, kalau vertebrata itu filum, di bawahnya berarti kelas. Ya ingat ya, ini kan Raja Piccolo ya, Raja Piccolo keluarga Genius. Raja Kingdom, P-nya itu filum, Co-nya itu kelas, O-nya itu ordo. Nah, di bawah filum kan kelas. Nah, jadi filumnya vertebrata, kelasnya ya itu ada dua. Jadi ada dua kelas. Oke, yang pertama ada kelas ikan, yang kedua ada kelas hewan berkaki empat. Jadi kelas yang ikan ini kita namakan kelas Pisces. Ya, ada yang punya zodiak Pisces. Nah, jangan percaya. Ada superkelas Pisces, ada superkelas Tetrapoda. Jadi Pisces itu ikan ya, yang hidup di laut, yang juga ada Tetrapoda. Tetrapoda itu hewan berkaki empat. Saya minum dulu ya. Nah, walaupun nanti pada kenyataannya kalian mungkin akan mengira ada hewan yang ternyata ini kakinya dua kok Pak gitu, tapi kok kenapa diklasifikasikan sebagai tetrapoda, kenapa kakinya disebut 4 juga. Oke, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kita lihat ini di superkelas Pisces dulu ya, superkelas ikan. Jadi kelas ikan ini ada beberapa kelas lagi ya, ada beberapa kelas lagi. Ada yang namanya kelas Agnatha. Jadi kelas Agnatha ini adalah ikan, tapi dia punya bentuk apa ya namanya, rahangnya itu adalah dia punya rahangnya itu punya semacam cucuk apa sih bahaya, duri ya, duri untuk kayak mengisap ke inangnya. Jadi si Agnatha ini dia adalah ikan yang biasanya selalu ngintil si ikan-ikan yang lebih gede untuk bisa dicapluk gitu, terus dia jadi parasit bagi si ikan. Jadi ada ikan yang sifatnya parasit ya. Nama ikannya adalah nama kelasnya adalah Agnatha. Nama ikannya adalah ikan lamprey. Oke. Ikan lamprey. Ini nggak tahu lamprey atau lamprey, ini dari bahasa Inggris sih. Lamprey. Nah, nama ikannya ini silakan di search aja ya, lamprey seperti apa ikan lamprey. Lalu ini lamprey ini dia tidak memiliki rahang ya, jadi langsung
bentuknya panjang aja kayak gitu. Kalau ikan-ikan yang lain tuh punya rahang kayak gitu. Nah, kulitnya rangkanya disusun dari tulang rawan ya. Jadi dia cukup, walaupun panjang kayak gitu tapi dia cukup fleksibel seperti itu. Ya, jadi dia merupakan parasit. Nah, selanjutnya ada yang namanya, nah ini agak sulit ya bacanya, agak sulit. Oke, perhatikan ya cara bacanya. Ini cara bacanya chondrichthyes. Susah ya, chondrichthyes. Nah, kita sebutnya chondricht aja ya, chondricht ini hewan ikan chondricht. Nah, keluarga dari ikan chondricht ini adalah beberapa diantaranya ikan hiu ya, ikan hiu, terus juga ikan banyaknya sih ikan hiu ya, ikan hiu sih. Ini keluarga ikan hiu. Ini ikan pari. Nah, itu ikan pari juga merupakan chondrite ya, chondrichthyes, ikan chondrichthyes. Jadi ikan chondrichthyes ini merupakan hewan yang memiliki susunan rangka dari tulang rawan, sama kayak agnatha tadi, tapi dia udah punya rahang tentu aja, dan juga memiliki susunan struktur seperti gigi yang disebut dengan sisik plakoid. Jadi secara umum dia sisiknya nggak ada gitu ya, tapi dia strukturnya mirip-mirip kayak sisik gitu, seperti itu ya. Ini adalah beberapa hewan diantara dari chondrite itu adalah chondrichthyes itu adalah hiu gitu ya, baik itu hiu gergaji, kemudian hiu putih, hiu martil gitu ya, itu juga merupakan hewan-hewan dari chondrichthyes. Lalu ada yang terakhir, ada yang namanya osteichthyes. Nah, ini agak sulit lagi ya, osteichthyes. Osteichthyes. Jadi ada chondrichthyes, ada osteichthyes. Ini agak sulit bacanya. Nah, silakanlah diulang-ulangi lagi ya. Nah, ini Octaeus ini adalah ikan-ikan pada umumnya, ya, seperti ikan mas, ikan gurame yang sering kita makan ya, dan sebagainya. Jadi itu namanya Octaeus itu adalah ikan yang memiliki tulang sejati ya, tulang sejati. Kalau tadi memiliki tulang rawan, kalau ini Osteichthyes itu adalah memiliki tulang sejati. Oke, kita sampai di yang terakhir, yaitu tetrapoda. Jadi tetrapoda ini ya tadi saya bilang ya, hewan berkaki 4. Jadi yang pertama ada namanya kelas amfibia. Jadi amfibia ini berasal dari dua kata, yaitu amphi dan bios. Yaitu amphi itu dua alam, bios itu kehidupan. Jadi dua kehidupan. Jadi dia hidup di dua alam maksudnya, seperti itu. Kemudian ada reptilia. Reptilia ini berasal dari kata repere yang artinya merayap. Ya, jadi hewan ini merayap. Yang tadi kalau amfibia ini ya kita udah pada paham, dia hidup di dua alam. Contohnya adalah kodok dan juga katak ya. Tahu kan perbedaannya kodok dan katak ya? Silakan cari. Terus juga ada reptilia ya. Biasanya reptilia ini ciri khasnya dia hidup di darat dan juga bersisik seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada kelompok Aves. Nah, ini Aves ini secara umum adalah istilahnya untuk unggas ya. Secara umum secara bentuknya seperti unggas. Nah, ini unggas ini memiliki ciri khas yang pertama, dia memiliki bulu. Ya, ingat ya, bulu bukan rambut. Nah, kalau di tubuh mamalia itu rambut bukan bulu, termasuk dia di manusia ini bukan bulu ya, ini rambut. Jadi harus bedakan, pahamkan bedanya bulu dan rambut. Nah, kalau di unggas, kalau kalian merasa punya bulu, nah artinya kalian unggas, kalian keluarga dari keluarga unggas. Nah, kalau bulu itu milik unggas gitu ya. Bedanya bulu sama rambut. Nah, jadi bulu itu memiliki fungsi juga sebagai penghangat tubuh juga, agar lebih mudah ketika mereka melakukan terbang gitu kan. Karena Aves ini juga bisa terbang. Nah, juga nggak semuanya Aves juga bisa terbang. Itu contohnya ada ayam kan, kemudian penguin juga itu merupakan kelas Aves. Dan juga ada burung unta itu nggak bisa terbang gitu. Nah, juga Aves ini kenapa dibilang
tetrapoda pak gitu kan, 4 kaki gitu, berkaki 4. Nah maksudnya kenapa? Nah maksudnya si sayap itu maksudnya ke dalam kakinya juga. Jadi segala hal yang memiliki struktur tubuh rangka kakinya itu 4 ya, baik itu kaki ataupun tangan ya nantinya berfungsinya. Nah itu maksudnya kayak tetrapoda, karena itu Aves termasuk dalam tetrapoda. Oke, dan yang terakhir ada mamalia. Oke, mamalia itu ciri khasnya adalah dia pertama memiliki jaringan untuk menyusui anak-anaknya. Jadi anak-anak mamalia itu disusui seperti itu. Kemudian memiliki kelenjar susu ya, kemudian juga memiliki plasenta. Plasenta itu adalah bungkus ketika si embrio atau si janinnya itu bertumbuh gitu. Kalau di Aves bukan plasenta tapi cangkang telur. Nah itu kan bedanya. Kalau di mamalia itu di plasenta dan adanya di dalam rahim mamalia itu sendiri gitu. Nah mamalia ini ada banyak ya. Ya kalian pasti tahu ya mamalia yang mana saja. Jadi hewan yang menyusui itu mamalia, kucing, kemudian kelelawar, kemudian terenggiling mungkin ada ya, termasuk dalam panda, kemudian zebra, sapi dan lain sebagainya. Lumba-lumba apa? Mamalia. Karena lumba-lumba itu ya melahirkan, gitu. Melahirkan bukan bertelur. Tapi nanti kalian lihat platypus itu mamalia tapi bertelur. Coba cari tahu kenapa platypus itu bisa bertelur. Oke. Tapi dia mamalia. Oke. Nah, coba cari tahu ya setelah ini. Oke, seperti itu. Gak tahu ada berapa menit ya. Karena ini behind the scene-nya cukup riuh lah ya. Saya kalau kalian lihat behind the scene ini, saya bikin video ini bisa sampai, walaupun ini nantinya nggak beberapa menit, ini saya bikinnya tadi dari jam 11 siang sampai sekarang kira-kira jam 2 menjelang jam 2 siang. Jadi ini bikin video ini aja udah 3 jam. Jadi saya bikin video ini dengan effort, juga kalian juga harus menonton videonya juga dengan effort, dengan semangat, dengan luar biasa, harus dengan semangat lah ya, jangan salah-salahan. Kemudian kita juga sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dengan kondisi sekarang ya kita bisa segera pulih dan lekas move on dengan kondisi sekarang ya. Oke, dan yang terakhir kita ada kuis. Kuisnya akan Bapak update di Google Drive. Jadi mungkin sekarang kalau misalkan Bapak kasih tahu sekarang ini belum ada Bapak belum bikin kuisnya karena video ini dibikin hari Ahad tanggal 22 Maret. Jadi akan diuploadnya video ini mungkin sekitar hari Selasa atau Rabu. Nah nanti biar kalian bisa sebelumnya yang bisa nonton sebelumnya kalian bisa nonton. Juga kalian nanti akan melihat kuis ini secara real time pada hari Kamis jam 8 malam sampai jam 9 malam. Karena ini juga merupakan kuis online, jadi kalian juga harus ada kuota internet. Ini kuisnya menggunakan media Google Form. Kalau kalian ada pesan juga yang sebelumnya menggunakan media Google Form, nah kira-kira seperti itulah ya. Nanti akan saya taruh linknya di Google Drive. Nanti kalian tinggal ubek-ubek aja itu file-filenya. Semua kalau bisa semua di-download dan semua dilihat dibaca. Nanti juga Bapak bakal drop ketentuan-ketentuannya, peraturan-peraturan PJJ dan juga ketentuan-ketentuan PJJ. Dan yang terakhir, stay safe dan juga jangan keluar rumah, di rumah aja belajarnya. Ini apalagi ini akhir-akhir mau ke pesantren, jangan keluar rumah, oke? Kalau kalian ini di hari ke-10, misalkan ini dari ke-14 hari, dari hari ke-10 kalian keluar rumah, udah itu kekap gitu. Kita istirahat 14 hari, oke? Jadi stay safe, stay health, jaga asupan makanan, jaga asupan minuman, makanan-makanan bergizi.
olahraga yang penting, olahraga workout yang biasa aja, yang jangan terlalu ribet-ribet lah ya, push up, squat jam di rumah di kamar bisa. Eh, ya kalau main jangan main lah kalau bisa ya, di rumah aja. Terus juga ya kumpul-kumpul sama keluarga yang mumpung-mumpung gitu kan. Oke. Oke, itu aja dari saya ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa di WA, ataupun kalau misalkan mau langsung di real time dan kelihatan sama semua orang gitu, bisa di komentar di video ini ya. Oke. Itu aja dari saya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.